diajarkan seperti itu. Tidak diajarkan. Allah Maha tahu, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita. Dan Allah memberikan pengajaran melalui baginda Rasulullah SAW. Begini loh Kang Alip, ciri-ciri orang yang munafik. Begini loh Pak Ardiansah, ciri-ciri orang yang munafik. Kan kita diberitahu, maka dari itu kita waspada. Dewa ulangi sekali lagi lah, suujon kita tidak boleh. Waspada kita harus. Gitu ya, dari Dewa. Mungkin itu saja dari Dewa. Ini anak Dewa juga bangun. Sudah janjian sama istri, sudah makan telur bebek 4. Terima kasih, Dewa sudah dinaikkan. Ya, itu aja dari... Ya, itu dari Dewa ya. Terima kasih ya. Besok pagi soalnya Dewa ada jadwal keberangkatan ke Jepang ini. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Ya, buat netizen di bawah juga ya, ini salah satu fungsinya API itu ya, untuk bisa mengidentifikasi ya penghujat yang mualaf di sekitaran Anda. Makanya bantu informasinya dengan cara bergabung di API. Aktiflah untuk bersiar dakwah di sekitar Anda, informasikan sekitar Anda itu seperti apa sehingga kami bisa membantu kalau ada masalahnya. Ya, diantaranya mengidentifikasi ini gitu. Kalau ada yang mengenali orang yang dari suaranya, dari profil TikToknya, dari akunnya mungkin, atau dari foto ya, bisa diinformasikan seperti apa di real life-nya mungkin, atau di mana dia berada. Kita mempersempit ruang gerak penghujatan dan yang orang-orang yang bersifat licik begini ya, memanfaatkan suasana, kondisi, keadaan. Lanjut Ustaz Alif. Ya, host pelan-pelan mungkin sambil nunggu. Kalau ada yang mau diskusi silakan. Dari pihak konten yang mau naik silakan sambil nunggu. Kalau ada yang mau menyampaikan dari Muslim silakan. Aman. Oke. Oh, saya bisa bantu naikin juga ya? Ustaz Alif kan moderator juga. Iya, saya lupa. Padahal dari tadi saya yang naikin. Aduh. Saya sementara bongkar-bongkar berangkas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Alif, Bang Ustadz Ardiansah, Reza, Bang Andi Selebes, terutama Bang Juma. Kebetulan tadi ada Bang pengakuan seseorang yang bermarga Pasar Ibu ya, orang Tangerang ya, di rumahnya Abah Raja Dolar, mungkin kenal lah. Iya, betul. Di sore mungkin Bang Andi Selebes sempat masuk ke Komal itu, cuman kayak lewat doang, saya nggak tahu. Jadi pengakuan beliau begini, kurang lebih 2 minggu lah katanya, di mana beliau ini telah bersyahadat di, persisnya nggak tahu di Komal siapa, cuman dengan Bang Juma begitu. Nah, dia bersyahadat dengan Bang Juma. Ya, tadi poin itu disampaikan. Oh, itu udah disampaikan ya Pak Alif ya? Siap. Nah, jadi begini Pak, ini yang saya coba, tadi saya udah terlanjur janji sama beliau ini, karena pengakuannya kan dia belum mendapatkan sertifikatnya tuh ceritanya. Nah, dan ada tadi beberapa teman-teman untuk menganjurkan atau menyarankan kalau mau syahadat ulang boleh, kayak misalkan di mualaf center atau di masjid atau apa kan begitu ya? Ya betul. Nah, kalau dari pengakuan beliau setelah saya tanya-tanya, ya insya Allah beliau ikhlas masuk Islam sampai katanya rela diceraikan sama istrinya. Dan sekarang katanya pengakuannya ini hidup lontang-lantung lah kalau yang dia sampaikan begitu. Nah, saya berpikir kalau memang dia ikhlas dari hatinya masuk Islam tanpa paksaan, ya alhamdulillah. Cuman kan yang jadi pertanyaan dia ini sekarang mungkin masalah sertifikatnya ini, karena katanya dia ditolak nih karena dari mulutnya sendiri. Ya, ini saya rasa ini ya. Tadi mungkin semoga sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh saudara kita, bahkan ada saudara kita juga yang menyimak gerak-gerik dan sebagainya. Kan sebenarnya sederhana, tapi insya Allah kita nggak usah perpanjang lagi ya nanti.
kalaulah orang itu tidak percaya kalau beliau mu'alaf, Islam itu enggak, tinggal syahadat aja depan para imam, depan mereka. Langsung mereka percaya bahwa dia itu menjadi seorang muslim. Karena kunci menjadi seorang muslim adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu, bahkan kemarin juga sudah saya sampaikan, kasih nomor teleponnya ke kami. Nanti kalau lagi di mana telepon para imam, kami coba komunikasi dengan mereka, terima beliau ini sudah mualaf. Sederhana sekali sebenarnya kalau untuk ini. Jadi tidak ribet lah ya, tidak ribet. Jadi cuman kan ya itu beberapa penyampaian juga dari saudara kita tadi. Jadi ya kita sifatnya waspada aja gitu ya. Iya. Kita waspada aja. Oke. Tapi Ya, sedikit info mungkin Bang Munawir, saya pernah di Tangerang juga. Saya tahu bagaimana kondisi Muslim di Tangerang. Masjid-masjid musola-musola di sana dengan mudah bisa menampung beliau ya. Kalau memang ragu bisa hubungi saya juga, karena saya juga bisa kenal beberapa orang di sana, di wilayah Masjid Raya atau di sekitaran mana dia berada. Jadi izin Ustaz, ini maaf, tadi saya juga udah sempat mengarahkan seperti itu, bahwasanya kalau sekiranya dekat situ ada masjid atau apa gitu, bahkan tadi ada Bang apa namanya ya, Bang Aji, ada orang Aceh juga menyarankan katanya di daerah Tangerang juga ada kayak semacam perhimpunan atau perkumpulan orang Aceh yang siap menerima mualah begitu ya. Nah, dari saya pribadi juga tadi menganjurkan kalau sekiranya ini boleh nanti ke RT RW setempat untuk apa istilahnya dibantu diarahkan ke masjid untuk mungkin kalau mau syahadat ulang silahkan, apa namanya, insya Allah nanti di situ akan banyak arahan atau petunjuknya gitu. Jadi dia Ya, kalau Ahi, kan semoga tadi mendengarkan poinnya ya. Tapi terlepas dari semua itu kan kita serahkan kepada Allah, Allah yang Maha Tahu. Bahkan kan ada saudara kita yang mengatakan dia menyampaikan dengan langsung bahwa dia itu cuma berpura-pura jadi muslim. Kalau demikian berarti kan dia batal. Jadi intinya ya udahlah, kembali kepada dia. Kita juga sudah ikhtiar, kita juga sudah menyampaikan dengan baik, kita tidak menyalahi syariat. Jadi sudah gitu. Selebihnya kepada dia mau gimana terserah gitu. Ya, sebagai muslim kita semua alhamdulillah tidak ada yang salah langkah, di sini juga tidak ada yang salah langkah, Ahi juga tidak ada yang salah langkah. Saya rasa kita nggak perlu diperpanjang Ahi bahas dia ini gitu. Nah ini mohon maaf karena aku baru masuk juga nih kan, jadi tadi mungkin ada pembahasan tentang dia mungkin nggak begitu mendengar gitu. Jadi kalau memang kalau misalkan tadi udah didiskusikan atau dibicarakan ya, karena asalnya baru dengar juga nih, maksudnya baru masuk juga nih gitu. Oke. Bang Munawir, saya udah tanggap juga, nanti kita di Komal Bang Najarullah aja bahasnya. Oke ya. Kita ingin berinformasi aja seperti itu. Oke. Aman Bang Makasih, Munawir. Bang Munawir. Iya. Jadi udah apa namanya saya udah sampaikan, insya Allah apa namanya amanah yang saya sampaikan. Siap. Jadi mungkin mudah-mudahan itu kan jadi utang nih buat saya nih ke dia Insya masalah. Allah amal baik akan dicatat kebaikan ya, Insya Allah. Jadi itu aja sih yang saya mau sampaikan. Jadi selebihnya kalau misalkan ada yang salah mau dimaafkan. Ini saya izin turun dulu. Amin. Sama-sama Bang Munawir. Siap. Ahi. Dinda Ya. Children. Selamat bergabung, children. Bagaimana? Udah ngopi belum? Children of God. Maksudnya apa ini? Anak-anak Tuhan apa gimana? Iya. Ya, dari mana? Kristen? Dia sering Atau nongkrong Oten? di sini ya Ustaz Alif, Bang Children ini. Children. Oh, Iya, sering nongkrong di sini dia. selagi saya masih bertanya berarti belum sering. Iya, dari Kristen dia. Dari Kristen ya? Iya, betul. Dari Kristen. Wah, guru udah kepental lagi. Bang Siap. mau kebentar lagi. Nah, ini kalau guru ndak terdiam ini sinyalnya juga menjauh itu. Halo children, mana suaranya? Yuk, masuk. Aman. Masuk ya, dari Kristen ya. Di Oke, siap. Ki Awal, izin menyapa dulu yang baru naik. Selamat bergabung. yuk, thank you so much. Aduh. Ya, malam Pak. Ya, baik. Dari mana? Dari Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha? Kristen. Kristen. Oke, siap.
Ya, berarti di sini ada anak Tuhan ya, ada dua di sini, ada Ki Awal dan Children of God ya. Aman. Sebentar. Satu kursi untuk guru Ndazuma. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke diskusi, mungkin dari tadi menyimak, ada yang mau disampaikan dulu? Enggak ada. Lanjut. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, apakah Anda mau bertanya atau mau ditanya? Enggak, Pak. Saya cuma numpang tidur, Pak. Numpang. Oh, Bang Andi masih melek juga ternyata. Dari tadi Iya ada dong. suaranya. Masya Allah. Sebentar Pak Awal, saya lagi ke Pak Children ini. Sabar. Berarti Pak Children tidak bertanya dan tidak ada yang mau ditanggapi ya? Oke. Baik, kalau gitu mungkin nanti kalau ada yang bertanya, berkenanlah untuk menjawab ya. Kan anak Tuhan, masa anak Tuhan nggak mau jawab? Oke. Malu dong sama Bapak Tuhannya. Wah, ada yang mengaku anak Tuhan. Lah ini, kalau saya memang nggak salah mengartikan, Oh iya, Children of God ya. Anak Tuhan, berarti Tuhannya punya istri dong. Kalau Children of God nggak bertanya, Ki Awal dulu aja, Salib. Mungkin ada yang mau ditanya dia. siap, oke. Sebentar aku izin, Bang Andi dulu. Bang Andi mau bertanya sama anak Tuhan ini, kali aja dia punya satu bocoran Setelah yang itu dulu selama ini. ya. Oke, saya kasih kesempatan dulu kalau gitu ya. Biarkan ini kayaknya Ki Awal sudah nggak tahan untuk berbicara. Apa yang mau disampaikan Ki Awal? Oke. Sekarang gini aja, saya mau nanya satu tentang yang sering di khotbah atau dinarasikan sama Suma. Sekarang coba tunjukkan sama saya di mana ayatnya bahwa Muhammad itu disunat. Oke. Minta penjelasan apa ini? Ayat Al-Quran. Di mana ditunjukkan bahwa Muhammad itu disunat. Di mana ditunjukkan Nabi Muhammad disunat. Oke, saya jawab aja lah. Pertama, ya, kami di sini tidak melihat. Kedua, bagian organ intim itu adalah aurat, maka tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, bagaimana mengetahui tentang Rasulullah itu disunat atau hidupnya sudah disunat? Dalam sebuah hadisnya beliau menyampaikan bahwa salah satu dari kemuliaan Rasulullah, beliau itu terlahir sudah terkhitan, sudah disunat. Dalilnya loh. Lah itu ada satu hadisnya yang mengatakan demikian. Tadi itu dalil loh disampaikan itu. Iya, hadisnya mana? Ya itu hadis barusan dia omongin. Ditunjukkan dong di layar. Biasa ditunjukkan. Enak aja lo main perintah. Gini. Anda percaya tidak membuat kami beruntung. Anda Mau tidak buat percaya. hadis kayak mana? Hadisnya Anda mau tidak percaya ditunjukkan. tidak membuat kami rugi. Tunjukkan dong. Tuh, gua sunatkan lu di bawah. Itu udah dalil itu disampaikan. Enak aja naik main perintah-perintah. Itu dari grupnya siapa? Sopiatul Bang Andi. Aku lagi cari suara siapa gitu. Itu kan dia pakai efek tuh. Nanti juga gua minta mana dalilnya kalau Paulus disunat. Kalau kita balik tanya, habislah mula. Itu udah dalil, itu udah hadis itu. Minta lagi ditunjukkan. Enak aja main nyuruh-nyuruh siapa lu? Nah, sebenarnya sih aku mau menimpali tadi, tapi udah dikeburu di bawah kan. Ini namanya orang nggak mau diskusi, dia nyari ribut. Itu masalah tuh Children of God ya. Seringkali kita kan sering berdiskusi ya, Children of God. Seringkali kita bahas sesuatu hal yang mungkin buat Children of God juga emosi
ataupun terganggu, tapi nggak seperti dia ya, yang sangat takut menampilkan siapa dia gitu ya. Dengan suara asli aja pun tak berani dia bicara pakai efek suara. Ya namanya juga Tuhan aja dipalsukan, apalagi suara, biasa aja itu mah. Soal palsu memalsu mereka itu nggak hidup kalau nggak hidup dari soal palsu memalsu, nggak bakal hidup dia. Jadi Tuhan hanya dipalsuin, apalagi Children of God suara. ini harus bangga sedikit. Children of God, kamu lebih berkualitas dari mereka. Kamu mampu berdialektika. Banyak sekali ya di dalam Islam itu dalil bertebaran. Bahkan Rasulullah SAW itu sendiri sebagai orang yang mengajarkan meneruskan ajaran kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim itu pernah disunat, dan itu dilakukan juga oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan sudah menjadi fitrahnya manusia, yaitu salah satu dari fitrah manusia, salah satu dari fitrah manusia adalah disunat. Nah, sunat ini apa? Manfaatnya nanti juga untuk kebersihan. Nah, di dalam kaidah ilmu fikihnya, ketika orang sholat maka harus sudah bersunat. Kenapa sudah harus disunat? Karena nanti ada kotoran yang dibawa kepada sholat. Jadi sebanyak apapun dalil ketika akan kami keluarkan, kalian tidak akan percaya gitu. Dan pertanyaannya juga aneh banget. Nah, sekarang ke Children aja deh. Menurut Anda, Nabi Musa itu disunat atau tidak? Orangnya udah nggak ada Tad. Ke Children aja. Oh, Enggak. Children of God ada. Coba Children. Halo monitor. nggak dibuka mic, nggak dibuka mic-nya dia. Dia lagi nyari-nyari yang mau ditanyakan ini. Nanti dia baru open mic. Suka gitu dia. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Sebenarnya mengenai Nabi Muhammad disunat atau tidak itu pertanyaan sudah kedaluarsa ya. Karena 1400 tahun yang lalu itu sudah ditanyakan. Siapa yang bertanya? Yaitu raja ini. Siapa namanya? Kisra ya, Ustadz Talib ya, yang waktu umat Islam hijrah pertama kali ke Habasyah itu. Betul enggak Ustadz Talib? Itu kan ditanyakan itu kepada Abu Sofyan yang waktu Putus-putus. Aduh. Apa? Raja Najsi. Iya, Raja Najasyi itu kan tanya juga itu soal itu kan. Apakah Muhammad itu bersunat? Iya. Kemudian dijawab oleh Abu Sofyan yang waktu itu beliau itu masih kafir ya, karena Abu Sofyan itu nanti masuk Islam ketika penaklukan Mekah. Dia itu masuk Islam di akhir-akhir inilah, yang paling terakhir dia setelah penaklukan Mekah beliau baru masuk Islam. Tapi ketika ingin mempengaruhi Raja Najasyi agar umat-umat Islam yang hijrah ke Habasyah itu dikembalikan, di situ terjadi tanya jawab gitu antara Abu Sufyan dan Raja Najasyi. Di situ ditanyakan apakah Muhammad itu sunat. Dijawab oleh Abu Sufyan yang kala itu masih kafir, sesungguhnya kami adalah kaum yang bersunat. Jadi tidak ada orang Arab itu nggak sunat, itu nggak ada. Kenapa di dalam Al-Quran itu nggak ada perintah sunat? Bagaimana mungkin Al-Quran ini diturunkan kepada orang Arab yang memang sudah bersunat disuruh sunat gitu? Kan aneh-aneh aja gitu kan, bisa ditertawain orang-orang kafir lah. Saat itu ini apa maksudnya Muhammad, kitabmu ini Muhammad, kok nyuruh sunat sama kami Muhammad? Kan lucu jadinya. Nah, sama juga seperti Musa. Musa itu nggak ada ditulis di dalam kitab mereka disunat. Apa boleh kita bilang Musa nggak sunat? Ya tidak, kita lihat tradisi. Tradisinya orang Yahudi dan tradisinya orang Arab itu sama. Mereka adalah kaum yang bersunat. Nah, sekarang mengenai Yesus, itu masih timpang itu. Ya, mengenai Yesus disunat atau tidak itu timpang. Karena saya menemukan
kontradiksi dengan apa yang dikatakan Matius dan yang dikatakan oleh Lukas. Kalau menurut Matius, begitu Yesus lahir, Yusuf mimpi agar Yesus itu dibawa ke Mesir. Perjalanan dari Yerusalem ke Mesir atau dari Nazaret ke Mesir itu 800 kilo. Nah, 800 kilo itu bisa kita tempuh ya jalan kaki itu sekitar 16 hari. Sementara Yesus disunat di Yerusalem ya, itu umur 8 hari. Bagaimana ceritanya orang yang lagi perjalanan ke Mesir tapi disunat di Yerusalem pada waktu umur 8 hari? Nah, ini cerita ngibul ini saya lihat ini kok nggak sesuai gitu loh. Kemarin kita debat sengit dengan orang Kristen ya. Katanya Matius itu meneruskan Lukas. Jadi sebelum Matius menulis di pasal 2 ayat 1 itu, jadi itu udah disunat duluan. Nah, sementara kalau saya lihat di Lukas 2 ayat 40, itu Yesus di Nazaret itu sampai dewasa. Nggak ada pergi-pergi ke Mesir, nggak ada. Nah, itu ya, itu salah satu amburadulnya kitab Kristen di sini mengatakan sejak waktu lahir langsung dibawa ke Mesir, yang satu nggak pernah pergi ke Mesir. Alhamdulillah Al-Quran tidak ada kontradiksi sama sekali. Begitu. Terima kasih. Mantap Pak De. Kalau saya sih, saya langsung semprot orang-orang yang tidak suka Islam, yang suka menista Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau tidak suka Nabi Muhammad SAW itu, ya keluarlah dari Indonesia. Keluar aja dari Indonesia. Kenapa? Karena para pejuang-pejuang itu adalah Islam. Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Dasar negara kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas di sana. Ajaran Nabi Muhammad SAW dijadikan pembukaan dasar negara ini. Jadi kalau Anda tidak suka Islam, tidak suka Nabi Muhammad, ya udah. Segera hijrah ke mana, ke Burundi, ke mana, karena tidak ada satupun nilai-nilai Bible yang ada di dalam pembukaan itu. Yang ada adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tuh, nggak ada itu atas rahmat Yesus, nggak ada. Kenapa? Karena Yesus yang mengajarkan Yesus masuk ke Nusantara diusir oleh ini. Jadi kalian ini para pemakan babi bersama moncong-moncong babi nih, kayak si kiamat terlapor ini, tinggal menunggu waktu saja. Ya kalian pergilah kalau nggak suka dengan Islam. Banyak kok negara yang bisa menerima Anda itu, tapi jangan coba-coba ke Israel, Anda akan diludahi nanti di sana. Carilah yang aman-aman, kalau enggak ya baliklah ke Roma sono, Vatikan gitu. Itu sih dari saya. Oke, bentar ya. Aku mau menjawab Bible berjalan dulu. Di mana tadi abang bilang kontradiksi Yesus bersunat itu bang? Matius bang, Anda baca Matius dari Matius 2 sampai ayat 15 bang. Matius 2. Itu kan ceritanya itu apa namanya? Yesus itu dibawa oleh Yusuf ke Mesir tuh. Baca itu bang. Matius 2 ayat berapa? Ya itu dari ayat 1 sampai ayat 14 baca aja. Matius 1 itu bang, Matius 2 itu bang. Matius 2. Lah ya Matius 2 dari pasal ayat 1 sampai ayat 15. Kalau di Matius 2 bang, itu dari 1 sampai terakhir itu tidak ada berbicara tentang Yesus disunat. Nah iya memang Yesus tidak ada di situ. Lukas. Itu juga yang saya Tidak katakan ada. tadi bang. Itu tentang orang Majus. Bang, itu yang saya katakan tadi di dalam kitab Matius tidak ada cerita Yesus disunat. Sejak malam itu setelah dilahirkan, dia itu menyingkir ke Mesir. Oke. Baca ayat 15. Oke. Nah, antara Mesir dan Nazaret itu 800 kilo, Bang. Oke. Kalau orang berjalan kaki kemampuannya itu 50 kilo sehari, maka perlu waktu 16 hari untuk sampai di Mesir. Nah, bagaimana mungkin orang yang dalam perjalanan ke Mesir mungkin sudah nyampe pertengahan disunat juga di Yerusalem umur 8 hari? Gimana ceritanya itu?
Oke, begini ya Bang ya. Oke. Di Lukas itu kan Abang sebutkan di Mesir, betul? Bukan, Matius yang di Mesir. Oke. Di Lukas Matius. Yesus nggak pergi ke Mesir karena dia setelah selesai disunat dan sebagainya dia kembali ke Nazaret dan bertambah Oke. dewasalah anak itu. Oke. Oke, Bang. Nah, Gini, itu tidak terletak antara kontradiksi sunatnya, tetapi yang ada perbedaan tempat. Kecuali tadi, ya di situ dibahas sama-sama sunat, itu baru kontradiksi, Bang. Jadi kalau selagi tidak ada di Matius dia disunat, Abang tidak bisa Pertanyaannya bilang, menurut Anda ini bukan Yesus itu. Pak Ded tanya dia, pertanyaannya ini Yesus ini disunat di mana? Permasalahan Perjalanan- bukan itu perjalanan ya, dari Lukas permasalahannya 21. bukan itu, Bang. Yang saya permasalahkan itu ya, Yesus itu umur 8 hari itu sedang perjalanan ke Mesir atau sedang disunat di Yerusalem. Itu yang jadi masalah. Nah itu. Oke. Dasar pertanyaannya adalah karena disunat pada umur 8 hari, betul ya Pak De? Iya. Nah, itu. Oke. Sedangkan perjalanan dari tempatnya dia lahir ke Mesir itu 800 km butuh waktu ya lebih dari 2 minggu itu. Kalau perjalanan ya. Gitu. Oke. Tuh. Ini sebenarnya pertanyaan, oke, saya simpelkan aja, oke. Jadi ini ketika dia disunat, ini permasalahannya perjalanan dia ke Mesir, begitu ya? Itu kan? Ini yang Abang pikir kontradiksi karena perjalanannya kan? Bukan, tempat disunatnya di mana? Bentar, Bang, Bang Bibel aja dulu, Bang Andi. Bang Bibel aja dulu. Ya sama Biar aku aja paham dulu. pertanyaannya. Dengar. Nggak paham juga yang saya permasalahkan ya. Bagaimana mungkin orang yang sedang di Mesir, ya sedang melakukan perjalanan ke Mesir, Mm-mm. tapi umur 8 hari disunat di Yerusalem. Gitu loh. Misalnya gini deh. Saya melakukan misalnya saya itu tinggal di Semarang. Saya mau melakukan jalan kaki ke Jakarta. Oke. Ya kan? Sudah sampai Cirebon, ya, saya itu sudah sampai Cirebon. Tapi kisah lain mengatakan saya disunat di Semarang. Umur 8 hari. Masuk akal enggak itu? Oke, Orang paham. posisi sudah di Cirebon kok. Begini Bang, begini ya. Jadi kejadian itu begini. Jadi ketika Yesus lahir di Bethlehem, ya kan? Nah, dia disunat tuh. Oke. Datang orang-orang Majus. Ketika orang-orang Majus itu datang, ya terdengarlah sama Herodes. Belum paham Pak Dedi. Dengar dulu Bang Handi. Ini kamu menyampur Enggak. antara Matius dan Lukas. Anda mengatakan Yesus disunat datang orang Majus, di mana ada seperti Oke. itu? Baca Jangan aja di dicampur. Lukas, kenapa mereka menyingkir ke Mesir, Bang? Karena mau dibunuh Herodes. Dengerin dulu. Masa 10 detik saya ngomong langsung dipotong? Ya nggak paham lah. Oke, dengar dulu ya. Nah, ketika Yesus lahir di Bethlehem, sensus penduduk ada di situ, oke? Nah, dia di situ lahirlah Yesus di situ. Nah, setelah 8 hari dia disunat. Oke? Nah, datanglah orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini ketika datang ke Yerusalem, nah didengar Raja Herodes. Makanya pada saat itu ada perintah membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Makanya mereka menyingkir ke Mesir lewat mimpinya Yusuf. Itu loh. Nah pertanyaannya adalah menurut Anda Yesus disunat di mana? Ya, di Yerusalem lah. Yerusalem. Orang dia Tapi sedang di enggak. Mesir kok. Orang lagi perjalanan ke Mesir. Lagi perjalanan ke Mesir kok disunat di Yerusalem, Iya, gimana sih? perjalanan ke Mesir setelah sunat selesai. Enggak Mana? bisa. Mana Salah. ayatnya? Aduh. Kamu baca di Matius 2 itu, malam itu juga dibawa ke Mesir. Malam Yesus lahir langsung dibawa ke Mesir karena takut dibunuh oleh Herodes. Nah, Bagaimana disunat di umur 8 hari di Yerusalem? Orang Yesus posisinya masih di pertengah perjalanan. Gimana sih ini orang? waduh. Mana lah jam Iya, memang betul mereka lari ke Mesir, tapi setelah dia disunat. Nggak ada ayatnya Sebelum seperti kejadian itu. Ngarang-ngarang. Nggak ada ayat mana itu. Setelah disunat baru dibawa ke Mesir. Kalau kita lihat di dalam Matius, ya ini saya baca deh. Di ayat 15. 15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Malam itu juga langsung menyingkir ke Mesir.
Kapan disunat? Oke. Jadi di sini ada kontradiksi, Bro. Ini ya, Lukas 2:21, Yesus disunat pada umur 8 hari di Yerusalem. Sedangkan di Matius, setelah Bunda Maria melahirkan, malam itu juga dia dibawa ke Mesir. Artinya apa? Kontradiksi. Yang dipertanyakan ini, tempat sunatnya sebenarnya di mana? Di Yerusalem kah? Kalau Yerusalem benar, berarti Matius salah. Kalau di perjalanannya disunat, berarti Lukas salah. Benar loh, sederhana. Paham gak sih? Oke. Dengar ya. Baik-baik, saya Muter baca lagi dulu pasti ya. nih. Matius 2-nya, oke. Nah, setelah orang-orang Majus itu berangkat, oke. Nggak usah bawa Matius. Betul. Nggak apa-apa Bang Andi, itu di ayat 13 Bang Andi. Udah. Nah, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak ini serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggalkanlah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, ketika dia mendapat mimpi itu, maka Yusuf membawa dia ke Mesir. Oke. Malam itu Namun, juga. dengar dulu, oke. Nah, di Matius ini tidak ada ceritanya Yesus itu disunat. Itu Ya hanya memang. dengar dulu, oke. Nah, namun ketika Yesus disunat itu diceritakan di Lukas. Dah. Di Lukas itu setelah Yesus disunat, ceritanya di ayat 3-nya itu langsung ada Yohanes Pembaptis. Nah, orang Yesus ini, Maria dan Yusuf ini di Yerusalem, ini kan dari ceritanya aja kita pegang, oke. Dia ada sensus penduduk pergi ke situ, oke. Muter-muter lagi kan? Jadi dia pada saat itu melahirkan, udah. Nah, Muter lagi dia. di mana mutarnya lagi? Aku tadi Bang, perkataanku coba mikir Bang. Hmm. Herodes itu di Yerusalem. Ya kan? Sementara Herodes itu ingin membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Bagaimana mungkin Herodes yang sudah mengancam nyawa Yesus dibawa ke Yerusalem? Dia bisa mampus. Jelas-jelas dikatakan dia kan mendapat mimpi. Makanya ketika perintah itu datang, dia mendapat mimpi. Sebelum eksekusinya berjalan, dia kan sudah berangkat malam-malam itu toh. Itu kan tertulis di situ. Gimana sih? Ya kan? Ini Matius ini menceritakan bahwa begitu Yesus itu lahir, orang-orang Majus itu datang, Herodes mendengar beritanya Yesus itu lahir, maka dikumpulkan ahli-ahli Taurat dan bertanya di mana Mesias itu akan dilahirkan. Lalu bertanya mereka Herodes itu kepada orang-orang Majus, dan orang Majus disuruh menyelidiki. Tetapi karena orang Majus itu mendapat mimpi dari malaikat, maka dia menyimpang, dan itu membuat Herodes itu sangat marah. Nah, kemudian malaikat memberitahu kepada Yusuf melalui mimpi supaya membawa anaknya pergi ke Mesir malam itu juga. Kapan disunat? Menurut Matius nggak ada. Jadi malam itu juga Yusuf membawa Yesus pergi ke Mesir. Nah, kontradiksinya adalah bagaimana mungkin orang yang sudah melakukan perjalanan ke Mesir tapi disunat juga di Yerusalem pada umur 8 hari. Nggak masuk lah. Jangan-jangan ada duplikat Yesus disimpan di situ. Dua Yesus. Karena menurut Matius nama kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas nama kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar? Berarti ada 2 Matius, Yesus ini. Dua Yesus. Atau mungkin satu orang mempunyai 2 orang kakek yang berbeda dari satu ayah. Oke. Udah. Sudah ya. Aku terangkan, oke. Diputar lagi pasti. Jadi gini, Raja Herodes itu bang, itu di Yerusalem. Udah. Kan Yesus lahir di Bethlehem. Jarak antara dari Yerusalem dengan Bethlehem itu agak jauh bang. Jadi ketika perintah itu datang, itu nggak langsung eksekusi. Paham nggak? Ini aja nih pertanyaannya sederhana bro. Makanya bentar dulu ya. Ya lo jawab nanti pertanyaanku ya. Jangan diputar ya. Gimana sih? Tapi perbedaan cerita ada, gitu loh.
Karena di Lukas ada disunat, di Matius tidak ada. Oke, di Matius 2:14 atau 15 itu malam hari itu Yesus dibawa ke Mesir atau menunggu 8 hari, atau malam hari itu dibawa ke Mesir. Yang mana yang benar? Oke. Nah, Jangan diputar jawabannya, saya ulang pertanyaannya. Waktu Yesus dilahirkan pada malam hari itu, di Matius 14 sampai 15 itu, malam itu juga Pak Yusuf bawa Yesus ke Mesir atau menunggu 8 hari dulu? Yang mana yang benar? itu benar dua-duanya bang. Sekarang nggak ada lagi di sana, nggak ada gitu loh. Paham nggak? Kacau. Sudah jelas-jelas saya terangkan lo. Coba lu baca, lu nggak pernah baca Bible kali lu? Kenapa nggak pernah baca Bible? Matius 2:15 itu jelas malam itu Yesus dibawa ke Mesir menyingkir. Jadi pas Bunda Maria dengerin dulu, dengerin. Jarak antara Dengerin Yerusalem dulu. ke Bethlehem itu 5 kilometer. Ini bukan Bethlehem dengan itu, ini Bang. antara Yerusalem dengan Mesir, jaraknya berapa? Dia menyingkir. Raja Dia Herodes menyingkir. gimana, Bang? Oke, di umur berapa Yesus menyingkir dari tempat lahirnya ke Mesir? Di umur Tertulis berapa? di situ, kapan dia menyingkir gak ada tertulis. Malam itu juga. Iya, malam itu juga, tapi umurnya berapa hari, berapa bulan tidak ada. Ih, aduh, Pade, ini orang benar-benar deh. Loh, memang tidak ada toh? Gimana sih? Dah, kan tadi udah saya bilang bang, ketika Yesus itu lahir, orang Majus itu melihat bintang dari timur, ya, bintang dari timur itu ke arah tempat Yesus, gitu loh, jatuh di tempatnya Yesus itu, sehingga orang-orang Majus itu mengikuti petunjuk bintang itu, lalu masuk ke rumahnya Yesus, rumah Maryam. Nah, Herodes yang mengetahui hal itu mengumpulkan rabi-rabi Yahudi dan bertanya, di mana Mesias yang akan dilahirkan itu? Di mana tempatnya itu? Kenapa? Ya kan? Baca baik-baik itu Matius itu dari ayat 1. Makanya tadi saya suruh baca dari ayat 1. Gitu loh. Nah, setelah itu orang siapa sih Herodes memanggil orang-orang Majus untuk menyelidiki Yesus. Setelah orang Majus itu masuk ke rumahnya Maryam, malaikat itu menemui orang-orang Majus melalui mimpi. Nah, akhirnya orang-orang Majus itu menyimpang jalan, tidak kembali ke Herodes. Nah, itu yang membuat Herodes itu marah. Kemudian kemudian malaikat menjumpai Yusuf dalam mimpi supaya anaknya yang baru saja dilahirkan itu dibawa ke Mesir malam itu juga tanpa jeda, nggak nunggu besoknya nggak ada, nggak nunggu 8 hari. Kalau kamu lihat di dalam Lukas, setelah Yesus itu disunat dan menyelesaikan hukum-hukum menurut hukum Taurat, dia kembali lagi ke Nazaret. Ya, padahal tadi Nazaret ke Yerusalem itu perlu waktu 1 malam, balik lagi ke sana. Ya keburu kebunuh Yesus. Kalau menurut cerita Lukas. Ini gimana sih? Cerita begitu nampak jelas masih juga diputar. Inilah orang yang hanya modal iman saja tapi tidak berani mengkritik. Kritik dong kalau berani dong. Jangan cuma diimani saja. Karena Lukas ini menulis berdasarkan penelitian dan saksi mata. Inilah resikonya kalau bukan firman Tuhan, hanya berdasarkan penelitian. Begitu. Jadi tulisan Lukas itu bukan firman Tuhan, berdasarkan pengamatan, penelitian, menanyakan saksi-saksi, dikumpulkan, dibukukan agar berguna bagimu, berguna merusak akal sehatmu, kan gitu. Makanya jangan percaya Ini Lukas. nggak bisa dikontradiksi sih. Ini nggak bisa karena cerita satu di sini, di sini tidak ada. Kecuali tadi Bagaimana dibilang di tidak sini, kontradiksi? Sekarang saya tanya, Yesus itu ketika umur 8 hari sedang melakukan perjalanan ke Mesir atau sedang disunat? Ini kontradiksi ini. Coba. Gini loh, pahami dulu bahasa Indonesia yang benar bang. Kontradiksi apa sih sebenarnya? Itu dulu. Apa kontradiksi? Yesus dan Yusuf sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Pertanyaan saya apa kontradiksi bang?
Itu aja. Kontradiksi itu terjadi perbedaan cerita. Cerita? Ada sambungan itu, Bang? Cerita antara Matius dan Lukas. Gitu loh. Bertentangan dia. Bertentangan. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Oke, kontradiksi itu ayat yang satu mengatakan A, ayat yang kedua mengatakan A, namun ada perbedaan di situ. Kalau Bang. begitu Ini Anda tidak jawab ada pertanyaan keterkaitan saya. sunat loh, Bang. Kalau begitu Anda Kalau jawab. sama-sama A itu bukan kontradiksi. Ayat yang satu mengatakan A, ayat yang satu mengatakan B. Itu namanya kontradiksi. Dengar Gimana ya. sih ini orang? Misal nih ya, aku ngajarin orang tua ini. Contohnya anak Nggak usah dengerin langsung aja. Menurut kamu, Nih, saya kasih contoh begini, Bang. Ini saya kasih contoh begini. Gitu Misalnya, bentar saya kasih contoh kontradiksi itu ya. Bapak Anda melarang kamu mencuri. Ya. Ibu Anda menyuruh Anda mencuri. Ya, Bapak Anda melarang kamu mencuri, ibu Anda menyuruh kamu mencuri. Ini kontradiksi namanya. Oke. Paham kan? Betul. Nah. Tapi konteksnya nggak kena ke sini, Bang. Iya, Konteksnya ini nggak contoh sini. aja. Ini contoh kontradiksi aja. Nah, sekarang kita masuk ke Oke. Yesus. Bentar, saya ambil. Aduh, Saya ambil dulu menurut dari perkataan Anda. Matius, Bentar. Saya menurut Matius, Yesus sedang melakukan perjalanan ke Mesir yang jaraknya 800 kilo. Oke. Menurut Lukas, Yesus disunat di Yerusalem. Ini yang benar yang mana? Dia sedang disunat di Yerusalem atau sedang melakukan perjalanan ke Mesir? Itu yang saya tanyakan. Saya jawab ya. Nah, aku nggak usah jauh-jauh, Bang. Aku buka pemahaman Abang sesuai dengan perkataan Abang tadi. astagfirullah. Kontradiksi itu, Bapak menyuruh jangan mencuri, Mama menyuruh. Aduh, kemana-mana lagi ambil contoh. Dengar dulu. Contoh yang Contohnya dibahas. Sama dengan ini aku bisa bicara atau enggak ini? Enggak, ini yang saya herankan Diam aja. kenapa contohnya yang dipermasalahkan. Karena ini bukan masalah, Abang saja yang cari masalah. Ya makanya dengarkan Kalau pertanyaannya. tidak masalah, Tadi coba Mas Anda Yus, jawab dengan ada jujur. tadi dibahas tentang A atau B pernyataan ya. baru Coba Anda kontradiksi, jawab Bang. A atau B kalau tidak masalah. Bentar aja, Yesus Yesus sedang sih? melakukan perjalanan ke Mesir atau B Yesus sedang disunat A atau B, silakan. Itu nggak bisa kontradiksi. Nggak berani jawab, sebenarnya Anda itu sudah sadar tapi Bukan tidak mau nggak berani jujur. menjawab. Ya Bang Andi ya. Memang Iya, tidak sini ada. saya yang tanya Pak De. Ya, silakan, Dengarkan Bang Andi, dulu. silakan. Dengarkan dulu children ya. Menurut kamu bro, ini nih kontradiksi apa enggak nih? Menurut kamu, Yesus itu disunat di Yerusalem atau disunat dalam perjalanan ke Mesir? Yang mana yang benar? Loh, di kitab Lukas kan ada itu tuh. Jawab saja. Saya ulang ya. Ini dengar bahasa Indonesia nih, sederhana. Menurut Anda, Yesus itu disunat di Yerusalem atau Yesus disunat dalam perjalanan ke Mesir? Ya di Yerusalem dong, nggak mungkin dalam perjalanan dia disunat, gimana sih? Oh, berarti datanya Matius salah karena malam itu juga dibawa ke Mesir. Ada nggak datanya? Matius baca Matius 2 itu. Makanya saya katakan, makanya Malam kalian jangan itu langsung juga. nyerocos aja. Aku Malam tahu kalian itu kalian juga. Malam itu masalah juga. info, nyimpulkan juga. Malam itu juga Yesus setelah Yesus dilahirkan, malam itu juga dibawa ke Mesir atau tidak? Jawab. Kan di situ Lukas itu kan sudah ada Nggak kata berani Simeon. jawab Bang Andi. Aduh. Sebenarnya dia itu sudah sadar, sudah menyadari ini kontradiksi. Tapi karena imannya itu, doktrinnya lebih kuat, maka dia kau nggak dengar berani dulu aku jujur. bicara. Jangan hanya kau aja Pak D, kau udah tua, dengar dulu. Biasa kan. Nggak boleh bawa visi kau. Walaupun saya sudah tua, Hormatilah Bos, orang yang belum ada berbicara, pendeta gitu. yang hafalan Bibelnya melebihi saya. Walaupun saya sudah tua. Saya tantang semua orang Kristen debat open camp tanpa buka Bibel, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bibel. Ada yang berani? Belum ada. Termasuk Erben nggak berani. Tantang si Badar Raja berutang sama aku 1 M nggak dibayar. Sekarang Apa nggak sih? usah kemana-mana, jawab saja. Yesus itu ya nunggu 8 hari baru ke Mesir, atau malam itu juga langsung ke Mesir? Itu aja pertanyaannya. Ya, aja dulu. Udah, nggak usah muter-muter. Aku nggak bisa jawab. Kenapa Ya saya nggak bisa iya, jawab? Karena udah ini nggak bisa sebenarnya ini kamu bukan ini kontradiksi. sudah ngerti, tapi dengar dulu, pura-pura nggak ngerti. Kenapa? Udahlah ngomong aja. Karena doktrin itu tadi, imanmu itu tadi, ya, yang membuat Anda tidak berani jujur.
Pertanyaan jelas, menurut Matius, malam itu juga Yesus menyingkir ke Mesir. Menurut Lukas, umur 8 hari Yesus disunat di Yerusalem. Maka pertanyaannya, apakah nunggu 8 hari baru ke Mesir? Atau malam itu juga ke Mesir? Gampang toh? Ya datanya malam itu juga. Itu namanya kontradiksi. Serba salah ini gitu loh, serba salah. Megang satu, yang satu nabok. Kalau megang Lukas, Matius salah. Megang Matius, Lukas salah. Betul. Itu aja kok repot. Udah. Nah, sekarang kau tanya, kau jawab. Yesus disunat di mana? Jangan-jangan itu, Enggak, Bang aku Andi. nanya, Pertanyaannya ini jangan waktu saya itu, Bang Andi. bicara enggak, itu dulu. Kalian roomnya saya tahu, kalian yang punya room. Tapi bisa enggak aku bicara? Apa yang Bicara menjawab? ya menjawab apa yang kita tanyakan lah, Bang. Jangan muter-muter lah, Bang. Entah apa Oke, Anda gampang bicara aja tapi sebenarnya. nggak Kalau kalian nyambung dengan memotong apa yang percakapan kita saya langsung mute aja, enggak apa-apa sih. Untuk apa Anda bicara kalau tidak menjawab apa yang kita permasalahkan? Yang saya permasalahkan adalah apakah Yesus malam itu juga menyingkir ke Mesir atau nunggu 8 hari baru ke Mesir? Itu aja pertanyaan. Ya, silakan. Udah. Oke. Dengar baik-baik ya. Di Lukas, Yesus itu disunat di Yerusalem karena ada di situ Simeon. Oke, Simeon itu. Bukan itu pertanyaannya. Dengar dulu, ada. Bukan itu belum ada pertanyaannya. 5 detik loh. Iya, Bukan, saya tahu. diulang lagi pertanyaan Pak De. Diulang lagi pertanyaannya. Yesus malam itu kalian janganlah juga mute-mute. Gimana ke sih? Mesir atau nunggu 8 hari setelah disunat ke Mesir? Dah, Tuh. Aku menghargai lo. Kalian Ya, kamu bicara nggak menjawab pertanyaan, kamu buat nggak apa? menghargai pertanyaan saya. Kamu tidak menghargai pertanyaan saya. Nggak menghargai dari mana? Saya Nah, dari tadi kalau mendengarkan Anda loh. menghargai pertanyaan saya, seharusnya Anda langsung menjawab. Yesus malam itu juga pergi ke Mesir atau setelah 8 hari disunat baru ke Mesir? Coba. Kalau Anda menghargai pertanyaan saya, jawab sesuai pertanyaan saya. Oke, udah. Kalau Yesus disunat, Bang, itu tidak usah bawa kitab Matius. Udah. Karena tidak ada menceritakan di situ Yesus disunat. Nggak jawab dia. Deh. Memang gini loh, Yesus disunat terus di mana, Bang? Hanya di Bukan Lukas, itu toh? pertanyaannya, dirubah itu supaya memudahkan kau. Iya, saya paham. Ya, apa Udah pertanyaannya? disederhanakan Coba, seperti itu nggak paham juga. coba pertanyaannya Pak Desugi kau ulang coba apa? Nih, Apa pertanyaannya? Kau nggak dengarkan pertanyaan baru kau nggak menjawab? usah diulang-ulang. Ini kan intisarinya. Kan Karena kau nggak tahu pertanyaan, kau hindari asal kau ngomong. Children of God Nah, tadi diulang pertanyaan sebentar Pak Bejo. Sebentar Pak Bejo, diulang pertanyaannya ya. Silakan Pak De diulang. Menurut Matius, malam itu juga Yesus menyingkir ke Mesir. Menurut Lukas, Yesus disunat 8 hari. Mana yang benar? Yesus malam itu juga menyingkir ke Mesir atau Yesus nunggu 8 hari baru ke Mesir? Dah. Ya, silakan. Iya, keduanya benar. Lanjut. Maka keduanya. Pak Adi, saya ke Jakarta besok, ya kan? Besok saya pergi ke Jakarta. Lalu ada orang ngomong, Sugi pergi Jakarta setelah 1 minggu. Yang benar siapa? Coba, ini yang benar yang mana nih? Saya saat ini sedang di Riau nih, tapi ada yang ngomong saat ini saya sedang di Jawa. Mana yang benar? Samaan, benar semua. Gila itu namanya kalau benar semua. Ya, host, bisa nggak dibagi dulu waktunya yang bicara gitu loh? Nggak bisa. Gue malas dengerin lu, mending lu turun karena lu nggak Saya langsung jawab. potong ini. Masa ada perbedaan benar Enggak, dua-duanya? aku nggak bicara samamu. Aku yang bicara sama host. Ya bang, bisa nggak? Saya yang hostnya. Saya yang host, kenapa? Nggak ada tulisan host di situ. Ya udah, kau turun di bawah. Ah. Nggak ada gunanya. Ya kan, contoh nih saya kasih contoh. Bang Bejo ngomong, saat ini Sugi Kristologi sedang di Riau. Bang Handi ngomong, saat ini Sugi Kristologi lagi di Jawa. Antara Bang Handi dan Bang Bejo mana yang benar? Ya kan begitu. Tidak mungkin dua-duanya benar. Salah satu pasti ada yang benar, atau dua-duanya salah.
Tapi menurut Oten tadi Pak De, dua-duanya benar. Dua-duanya benar, itu otak sengklek namanya. Ya itu dia. Kalau katanya dua-dua benar, Ustaz, berarti kan dia tadi menawarkan diri mau menjawab apa yang dinyatakan Ustaz Sugi kan. Kalau dua-dua benar berarti nggak nanggap. Padahal sebenarnya ini Pak Bajo izin ya, sangat-sangat mudah kalau orang mau pakai akalnya. Lukas itu Yesus disunat umur 8 hari di Yerusalem. Sedangkan menurut Matius malam hari itu juga Yesus menyingkir ke Mesir. Tulisan Kalau saya ini kok bener banget ya. Kalau malam hari itu juga Yesus menyingkir ke Mesir, artinya jarak Yerusalem dan Mesir ya kurang lebih 800 km, itu membutuhkan waktu berapa hari baru nyampe. Enggak mungkin lah sampai Mesir dalam waktu 2 hari. Terus 6 hari balik lagi sampai 8 hari di Yerusalem disunat, enggak mungkin. Jadi ini ada yang keliru di sini gitu loh maksudnya. Kalau itu terjadi, Bang Andi, misalnya nyampe Mesir balik lagi disunat gitu ya. Ya mati. Itu pun terjadi kontradiksi juga. Karena menurut Matius, Yesus itu di Yerusalem, di Mesir sampai Herodes mati. Sementara ketika Yesus disunat, Herodes belum mati. Ya itu kontradiksi Kena lagi. lagi kan? Udah dikasih contoh yang paling sederhana. Masa ada yang kontradiksi begitu dua-duanya benar? Gimana sih? Makanya imannya memang itu loh ya. 100% manusia, 100% Tuhan. Inilah dasarnya. Ya itu Pak De, sebenarnya ada bahan bahasan juga itu, kontradiksi juga. Apa? Pemerintahan zaman Herodes itu kan sampai 4 sebelum Masehi. Betul. Oh iya. Nah, itu juga poinnya. Ini menunjukkan ada 2 kontradiksi, jadi nggak mungkin dikatakan keduanya benar. Karena di dalam Matius dikatakan kelahiran Yesus itu pada zaman pemerintahan Raja Herodes. Betul. Sementara di Lukasnya ketika masa kekaisaran Agustus. Nah, Raja Herodes dengan Kaisar Agustus itu terpaut 9 tahun. Waduh, Iyalah. malah semakin Lah iya kan? ngaco ini. Wah, Semakin mantap ngaco. ini. Jadi kan Raja Herodes itu kan berakhir itu tahun keempat sebelum Masehi. Betul. Kisarannya itu. Jadi sebelum Masehi. Kalau dihitung mundurnya, sementara Kaisar Agustus itu kan abad tahun ke-7 Masehi itu. Ini kan makin nggak nyambung juga makanya. Data ini semalam yang kita bahas Pak De. Sampai muter-muter juga tuh otennya Pak De. Babak Semalam. belur. Babak belur juga. Babak belur juga. Jadi kalau ada topik begitu boleh, maaf ya Pak De, saya sering salah supaya tetap fokus di situ gitu loh. Tadi Pak De memberi contoh, contohnya yang dibahas. Misalnya Bang Adi, kita disuruh ngerjain matematika kan, rumusnya ini kan gitu, dikasih contoh, ini cara pengerjaannya seperti ini. Contohnya yang digarap, bukan soalnya yang digarap Bang Adi. Iya itu tadi. Kan gila itu namanya. Bapakmu melarang kau mencuri, bapakmu melarang, ibumu boleh. Itu yang dibahas bapak sama ibu. Parah. Ten, nonton kapan kok waras Ten? Ini tulisan saya ini kok bener banget, heran saya ini. Ini loh, tulisan saya ini kok bener banget nih. Ini selalu nempel di YouTube ini nih. Hah? Ten pasti goblok dan bodoh, ini kok bener banget gitu loh ya. Makanya Kok salah itu. Makanya kalau laporan wartawan itu jangan terlalu dipercaya coy. Karena Lukas 1 nomor 1 juga Lukas itu melapor ke Theophilus gitu loh. Theophilus kan raja itu ya. Sebenarnya laporan Lukas ini bukan untuk orang Kristen, buat Theophilus ya Pak De. Betul. Iya, bukan untuk Anda gitu loh. Lagian Anda percaya kok yang kayak gitu. Itu hanya berdasarkan. Yang lucu gini Bang Andi, Iya. Theophilus itu siapa? Orang yang diberkati Allah. Siapa? Ya kita semua katanya. Iya semalam itu ya, semalam itu. Ada goblok. Aduh. Semalam itu kau tanya sama dia begitu jawabannya. Kau ingat itu Pak? Lagian itu kan Lukas itu kan meneliti gitu loh, menanyakan saksi-saksi.
Itu juga saya kejar semalam. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat 8 hari? Apakah Lukas mewawancarai, itu kan sunat, atau mewawancarai ibunya, atau mewawancarai bapak tirinya? Bukankah Lukas menanyakan saksi, gitu loh? Nah, kalau saksi waktu Yesus disunat kan nggak banyak orang kan gitu. Inilah resiko kalau wartawan dipercaya sebagai firman Tuhan, pasti kontradiksi 1000% gitu loh. Pertama, tidak bersanad, orang yang diceritakan tidak mengkonfirmasi apa isi berita itu. Seorang wartawan ya, karena saya juga pernah jadi reportase di Luyas, saya sekolah di sana. Kita itu dilatih sebelum terjun menjadi jurnalis yang profesional begitu, kita itu disuruh mencari narasumber. Saya coba-coba mengelabui yang menyuruh saya lah yang disebut. Saya mengelabui, saya nggak pergi ke lokasi, saya hanya mencari berita-berita begitu saya tulis. Ternyata setelah di cross check kelihatan saya bohong. Kenapa? Karena saya nggak menemui narasumbernya langsung. Nah, inilah yang terjadi kalau hasil penelitian hanya berdasarkan pustaka saja, tidak terjun ke lapangan dengan angket. Begitu. Ya dulu mungkin masih bisa dipercaya, karena belum banyak orang berpikir maju. Sekarang apa? Coba. Zaman keterbukaan, kok begini-gini banget sih isi laporannya kan gitu. Masih bagus lah skripsi saya itu loh, saya masih simpan, masih bisa masih terupdate, tidak ditelan oleh zaman skripsi seorang mahasiswa itu dibanding ini loh. Karena hipotesa-hipotesa yang ada di dalamnya itu terpatahkan dengan zaman. Terpatahkan dengan zaman. Inilah tadi buktinya antara Matius 2:15 dengan Lukas 2:21. Satu mengatakan Yesus disunat 8 hari di Yerusalem, satu mengatakan malam itu juga dibawa menyingkir ke Mesir. Artinya malam itu juga setelah Bunda Maria melahirkan, karena takut dibunuh oleh Raja Herodes ya Pak Dea, langsung disingkirkan ke Mesir. Perjalanan Yerusalem ke Mesir itu jauh banget bro. Coba lo lihat sekarang, antara Yerusalem kan melalui Rafa ke Mesir itu jalan kaki lo, itu jauh itu. Kecuali pakai pesawat bolehlah. Kondisi baru melahirkan Betul. lagi. Jalannya berapa cepat tuh Bang Andi? Ya itu dia, Lukas menulis 8 hari disunat di Yerusalem, padahal anak ini yang mau disunat udah berangkat ke Mesir. Terus yang disunat siapa Pak? Itu kan itu. Terus yang disunat siapa ya Bang Adi ya? Yang disunat siapa? Anaknya udah dibawa ke Mesir kok. Nah, jawabannya yang disunat adalah Yesus cucunya Eli. Sementara yang ke Mesir adalah Yesus cucunya Yakub. Nah itu Bang Adi. Berarti ada 2 Yesus dong. Dua Yesus, mau nggak mau harus 2 Yesus itu. Kalau gitu Oten tadi jawab, dua-duanya benar. Iya dua-duanya benar kalau ada 2 Yesus. Tapi apakah dia mau mengakui ada 2 Yesus? Ya juga ya, lupa tadi nanya. Yang ke Mesir cucunya Yakub, yang disunat Yesus cucunya Eli. Nah gitu loh. Kalau dua-duanya benar. Nggak Banyak banget. Enggak, betul. Banyak banget kontradiksi yang ada di Bible itu. Itulah risikonya kalau bukan firman Tuhan. Kita poten ini ya, cerita penciptaan ngaco. Cerita tentang Nuh ngaco. Cerita tentang Kain ngaco. Cerita tentang Musa juga ada ngaconya. Terus semua ngaco itu saya lihat itu Bang Andi. Bagaimana nggak ngaco kalau ini hanya berupa serpihan-serpihan diterjemahkan kemudian dikanon. Ya. Bahkan cerita tentang Yesus ngaco juga. Ini Silsilahnya kan isinya Pak. ngaco melulu sih.
dari silsilahnya, dari peristiwanya, dari penangkapan Yesus disalib, walah semuanya ngaco semua itu. Nggak ada satupun yang apa. Cerita Yudas ngaco juga, Bang Andi. Iya kan? Iya. Menurut Matius 27 ayat 5, Yudas itu melemparkan uang hasil jual beli Tuhan itu, lalu oleh orang-orang para rahib itu dibelikan tanah. Lalu Yudas itu mati gantung diri. Menurut Lukas 1, kisah para rasul ya, 1 ayat 18, yang membeli tanah adalah Yudas. Yudas matinya terjatuh dengan perut robek. Ini mana yang benar sih? Isinya kok kacau balau begini? Untuk menutupi kekacauan itu, LAI pinter. Dia bungkus berbau ke-Islam-Islaman untuk menutup kekacauannya, Pak De. Betul. Gitu. Jadi umat Islam itu diperkuat imannya dengan ilmu. Makanya tidak ada orang yang murtad, dia berilmu. Nggak ada orang Islam yang berilmu, paham Islam, nggak ada yang murtad. Yang murtad adalah orang-orang bodoh, orang-orang jahil, yang nggak ngerti tentang Islam. Sementara Kristen menjaga umatnya supaya tidak keluar dari Kristen dengan cara kebodohan. Mereka dibodoh-bodohi. Ya, jangan memakai akalmu untuk mentelaah firman Tuhan. Imani saja. Betul, imani saja. Iya kan? Imani saja di doktrin. Namanya doktrin itu, dogma atau doktrin itu adalah keputusan yang sudah diambil dan tidak boleh diganggu-gugat dan harus diyakini kebenarannya. Nggak boleh neko-neko, nggak boleh tanya-tanya, nggak boleh. Gitu. Sementara di Islam, di Kristen orang itu dilarang menggunakan akalnya ketika beriman. Sementara di Islam harus menggunakan akal. Afala yatawakkalun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakkarun. Apa kamu nggak mikir? Nah, seperti itu kalau di Islam. Di Kristen enggak, mereka dijejali kebodohan. Orang-orang yang bodoh akan tenang di Kristen, orang-orang yang mau berpikir di Kristen akan keluar dari Kristen. Begitu Bang Andi. Faktanya begitu. Makanya sebenarnya ini nggak bisa.